Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian ada dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum kedua termodinamika. Di pekan ketiga ini, di semester kedua, kita akan mencoba membahas hukum kedua termodinamika. Setelah hukum pertama termodinamika, kalian belajar mengenai perubahan energi dalam. Pokok dari hukum kedua termodinamika adalah yang pertama, bahwa kalor itu tidak mungkin berpindah dari sistem yang bersuhu rendah ke sistem yang bersuhu tinggi secara spontan. Jadi aliran kalor. Jadi inti yang pertama bahwa sejumlah kalor tidak mungkin berpindah dari suhu rendah ke suhu yang tinggi secara spontan. Ya kan? Seperti itu. Pernyataan yang pertama. Yang kedua, tidak ada mesin yang mengubah seluruh kalor tersebut berubah menjadi energi gerak. Contoh misalkan pada kendaraan bermotor atau mobil, itu kan bisa mesin motor atau mesin mobil, kemudian dengan bahan bakar bensin, setelah bensin dialirkan ke dalam suatu mesin, terjadi kontak, kemudian dinyalakan mesinnya, kemudian terjadi kenaikan suhu. Setelah terjadi kenaikan suhu, seluruh bensin itu tidak mungkin nanti dari reservoir suhu tinggi, gitu kan, sejumlah dari reservoir suhu tinggi atau tandon tinggi itu nanti akan menghasilkan sejumlah kalor Q1, gitu kan. Nah, dalam hukum kedua termodinamika tidak mungkin sejumlah kalor ini berubah seluruhnya menjadi work, menjadi usaha. Ada kalor yang dibuang hasil dari sebuah mesin kalor ini, ada sejumlah kalor yang dibuang, yaitu berupa Q2, reservoir suhu rendah, gitu. Sehingga usaha yang dilakukan sebuah mesin kalor itu sama dengan selisih dari kalor yang Q1 dengan kalor yang dibuang Q2, itu usaha yang dilakukan. Dan hal ini tidak mungkin suatu mesin kalor seluruh Q1-nya ini berubah menjadi energi gerak yang dikenal dengan namanya efisiensi. Jadi kalau sebuah mesin kalor memiliki efisiensi tergantung pada work dan Q1-nya. Sebuah mesin ideal tentunya, mesin kalor ideal itu tentunya sejumlah usahanya ini, perbandingan usaha yang dihasilkan dengan Q1 itu berbanding 1 atau nanti 100%. Dan ini pada sebuah mesin kalor itu menurut hukum kedua termodinamika tidak ada mesin yang seperti itu. Pada kendaraan bermotor itu ada Q2 yang dikeluarkan, yaitu lewat knalpot. Itu jumlah kalor yang hasil pembuangan dari mesin kendaraan bermotor. Selain mesin motor, mesin mobil, nanti kita juga penerapan pada mesin kalor untuk suatu siklus, baik salah satu siklus Carnot, untuk mesin uap dan seterusnya. Nanti kita bahas di pokok bahasan berikutnya. Yang jelas untuk hukum kedua termodinamika intinya 1, 2 dan ini, bahwa tidak mungkin seluruhnya suatu suatu mesin itu akan mengubah seluruhnya menjadi energi gerak. Ada energi yang terbuang. Nanti kita mencoba menganalisis mengenai mesin kalor untuk siklus Carnotnya, bagaimana dengan kulkas dan AC. Kita berikutnya kita akan bahas mengenai penerapan dari mesin kalor terutama pada kulkas dan AC. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.